Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salpe dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Senin 20 Mei 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 19, ayat 25 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, untuk karya penyelamatan yang dilaksanakan Yesus. Yesus telah rela menderita, disiksa, didera, hingga wafat di kayu salib. Kita tahu dalam sejarah Yahudi, hukuman penyaliban adalah hukuman yang paling hina. Dan hukuman yang paling hina ini diterima Yesus dengan penuh sukacita karena misi menjalankan perintah Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus dari atas salib melihat ibunya bersama saudara-saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena, sadar bahwa dia akan mengalami kematian. Yesus pun berpesan kepada ibunya, Bunda Maria, bahwa murid-muridnya adalah anak-anak Bunda Maria. Artinya, Yesus menyampaikan murid-muridnya kepada ibunya sebagai pengganti kehadiran dirinya. Menyadari bahwa ia akan mengalami kematian di atas salib, Yesus berkata kepada ibunya bahwa para muridnya adalah anak-anaknya. Penyerahan Yesus ini pertanda bagaimana Yesus sangat mengasihi ibunya. Ia tak ingin ibunya mengalami kesedihan, kesendirian. Tanpa kehadirannya, ia menghadirkan murid-muridnya sebagai pengganti, pelindung, atau yang selalu menjaganya. Inilah kasih Yesus kepada ibunya, bagaimana ia menyerahkan murid-muridnya menjadi anak-anak ibunya, menggantikan dirinya. Setelah itu Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Penyerahan ibunya kepada murid-muridnya sebagai ibu bagi mereka, agar mereka dapat bersikap, berbuat sebagai anak terhadap ibu, menjaga, menerima, melayani, sebagaimana halnya seorang anak terhadap ibunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari peristiwa ini jelas bahwa Yesus sangat menyayangi ibunya. Bahwa Yesus juga sangat menyayangi murid-muridnya. Dan ia ingin antara ibu dan murid-muridnya, yang notabene murid-muridnya adalah cikal bakal gereja. Yesus ingin persekutuan antara gereja dengan ibunya itu tidak terputus, tapi terjalin mesra bagaikan ibu dan anak. Nah, penyerahan ibunya terhadap murid-muridnya yang diperbuat Yesus juga pertanda, bukti bahwa Yesus tidak punya saudara lain. Saudaranya adalah para muridnya. Bahwa Bunda Maria tidak punya anak lain. Anak-anak Maria selain Yesus adalah murid-murid Yesus. Andai Yesus mempunyai saudara seibu, tentu Yesus tidak perlu menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya, sebab sudah ada yang lain yang akan merawat ibunya. Tapi Yesus menyerahkan ibunya kepada para murid-murid sebagai bukti bahwa Yesus sendiri anak tunggal dari Bunda Maria.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang didera, disiksa untuk menyelamatkan kita, ternyata bukan hanya di masa karyanya di dunia, bukan sampai pada penyaliban saja. Fitnah yang kejam tetap berlangsung sampai saat ini, sampai detik ini. Bagaimana kita perhatikan, ada kelompok-kelompok yang mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi masih sanggup untuk membuat fitnah. Fitnah bahwa Yesus mempunyai saudara sekandung, saudari sekandung. Jika Yesus mempunyai saudara-saudari sekandung, lalu Yesus menyerahkan ibunya kepada orang lain, yaitu kepada murid-muridnya. Alangkah kejamnya Yesus, sebab tidak mempunyai hubungan persaudaraan yang baik dengan saudara-saudari sekandungnya, sehingga mempercayakan ibunya kepada orang lain. Ini adalah fitnah yang kejam. Fitnah bahwa Yesus tidak kompak dengan saudara-saudaranya. Seakan Yesus mempunyai perselisihan dengan saudara-saudari sekandungnya. Ini fitnah kepada Yesus dan kepada Bunda Maria. Padahal Yesus sangat menyayangi ibunya. Dan Yesus tidak punya saudara-saudari sekandung. Itu yang menyebabkan Yesus menyerahkan ibunya kepada para muridnya, agar ibunya tidak merasa kesepian, tidak merasa kehilangan, tapi ada yang mengayomi sebagai pengganti dirinya, yaitu para muridnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, manusia memang kejam. Manusia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui ibunya Bunda Maria, tapi masih juga melakukan fitnah, masih juga terus mendera Yesus, memberi hukuman, cambuk dan segala macam, masih terus menyalibkan Yesus sampai saat ini dengan fitnah-fitnahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai umat Katolik yang mengimani Yesus sebagai Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta, mengimani bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang suci, yang tetap perawan, yang tidak pernah melahirkan siapapun dari rahimnya selain Yesus. Marilah kita teguhkan keyakinan kita, jangan mau terkontaminasi dengan pendapat-pendapat kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan marwah Bunda Maria, yang ingin terus dan terus menyalibkan Yesus, memfitnah Yesus. Sebab mari kita sinkronkan mulut dan hati kita. Jangan mulut kita berucap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tapi dalam hati kita mengatakan Bunda Maria tidak suci. Bunda Maria punya anak lain. Padahal Allah telah menyediakan Bunda Maria suci sejak awal. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus yang Maha Suci dikandung di dalam rahim yang kotor, di dalam rahim yang najis. Tidak mungkin Tuhan bersekutu di dalam dosa, bersatu dengan dosa. Ini adalah suatu iman yang harus kita pegang kuat. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan pendapat kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Kristen, tapi masih terus dan terus memfitnah Bunda Maria dan memfitnah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini kita melihat bagaimana Yesus begitu mencintai ibunya, begitu menyayangi murid-muridnya, dan dari atas salib ia membentuk satu hubungan yang begitu erat,
Sebab murid-muridnya adalah cikal bakal gereja, dan ibunya adalah bunda gereja. Para muridnya adalah gereja perdana, yang ia katakan adalah anak Bunda Maria. Dan Bunda Maria menjadi ibu gereja, di mana kesatuan yang telah dibentuk Yesus dari atas salib, relasi yang telah dibentuk Yesus di atas salib, mari kita hargai, kita hormati, kita imani akan kekudusan Bunda Maria, kesucian Bunda Maria, sebab Yesus sendiri pun telah menyatakannya, bukan dari tempat yang lain, tapi langsung di atas salib tempat ia menebus kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan hari ini iman kita semakin diteguhkan bahwa gereja tidak bisa terputus dari Bunda Maria yang suci. Dengan renungan hari ini kita imani bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh suci dan tetap perawan. Amin. Semoga iman kita diperteguh. Tuhan memberkati.